Shalom, saudara, kita kembali berjumpa dalam YouTube channel 20 menit bersama MU, Mazal Ubrakah, berhasil dan beruntung. Baik, kali ini Bapak Peter Ota tidak sendiri dan tidak berdua dengan saya, tidak bertiga dengan Pak Frederick atau dengan Pak Budiman. Pada sesi-sesi sebelumnya, kali ini beliau menghadirkan teman diskusi lebih banyak lagi. Dan kita percaya bahwa akan lebih kompleks lagi jawaban yang diberikan sehingga pengetahuan kita akan firman Tuhan lebih banyak lagi. Baik, selamat sore Pak Tikno, selamat sore Pak Anggiat, selamat sore Pak Peter, selamat sore Pak Gultom, selamat sore Pak Fredrik, selamat sore Pak Mul, dan juga selamat sore Pak Simon. Puji Tuhan kita bisa ada di sesi ini. Pak Peter, mengenai pergi untuk kembali. Ada sedikit pembahasan yang bisa kita dengarkan sebelum kita jadikan ini tema diskusi kita kali ini. Ya, saudara-saudara, tema pergi untuk kembali seperti tema kehilangan pengharapan. Tapi itulah janji Yesus. Dia pergi dan pasti kembali. Bukan sama dengan ada lagu, kau yang memulai, kamu yang mengakhiri. Ya, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 ada janji yang jelas dari Yesus. Tadi sudah kita dengar khotbah bahwa seandainya Yesus tidak pergi, maka keselamatan kita belum sempurna. Dan justru dia pergi, maka pasti kita ada di surga. Amin. Amin. Nah, dia pergi dan pasti kembali itu memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu bahwa pergi menyediakan tempat. Jadi nanti kita mati, Bapak Ibu boleh tanya siapa saja, kira-kira mati seperti apa. Karena kita belum pernah mati, maka kita tidak akan tahu nanti mati kita kemana. Apakah nanti kita dijemput, atau kita jalan sendiri pakai GPS, pakai Google Map, atau pakai apa. Tetapi kita percaya Yesus pergi ke surga, maka nanti dia akan jemput kita. Nah, dia menyediakan tempat. Dalam bahasa Yunani itu mone. Mone itu adalah mansion, suatu tempat yang indah. Sehingga surga itu maha indah, lebih indah dari apapun terindah di dunia ini. Surga itu termega dan lebih mega daripada apapun yang paling termega di dunia ini. Yang kedua, pergi untuk kembali itu mengandung pengertian bahwa dia pasti datang menjemput kita. Janji Tuhan ini bukan PHP. Tahu ya PHP ya? Pemberi harapan palsu. Dia berjanji dia yang mengakhiri. Tetapi dia pergi, lalu dia berkata dia akan datang menjemput kita. Kenapa menjemput kita? Karena kita ini tebusannya. Kita ini adalah orang-orang yang dibeli dengan harga yang lunas di Bukit Golgota dan dengan darahnya sendiri. Begitu berharganya kita sehingga dia pergi dan dia berjanji pasti kembali. Janjinya kembali supaya apa? Bahwa kita ke tempat yang permanen. Jadi kalau saudara yang sudah berjerih rela untuk Tuhan, saudara yang memberikan hidup untuk Tuhan, saudara mungkin dianiaya karena pekerjaan Tuhan, karena nama Tuhan, jangan takut. Ada tempat permanen. Jadi kalau sekarang di dunia ini kita tinggal mungkin mohon maaf di kamar mungkin 2x2, atau kita ini kos-kosan, kontrak-kontrak, bukan kontraktor Pak. Di surga itu menurut Injil, menurut Yohanes bahwa dalam kitab Wahyu, surga itu lantainya itu terbuat dari semua batu yang paling hebat. Jadi batu akik yang kita pakai itu kagak ada harganya Pak di sana. Temboknya itu dari emas. Wow, saya tidak bayangkan kalau ada orang yang pakai emas di sini setengah kilo, di sini 1 kilo. Jalannya begini gitu. Di surga tuh emas nggak ada harganya. Nah itu adalah milik orang percaya. Amin. Nah, dan jangan takut, kita percaya Yesus itu bukan pengharapan utopis, pengharapan sia-sia, pengharapan pasti bahwa pasti dikasih tempat permanen di surga. Yang ketiga, pergi untuk kembali menandakan bahwa kita bukan warga dunia. Jadi jangan takut kalau kita sekarang susah karena Tuhan, bukan susah karena kita menderita karena perbuatan kita ya, susah karena Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang begini, mereka itu bukan dari dunia, tapi mereka itu dari surga.
Saudara dan saya itu punya 2 KTP, punya 2 warga negara. Satu tercatat sebagai warga negara Indonesia. Saya Peter Ota, tempat tinggal Cikeas Gardenia. Tetapi saya juga punya warga negara di sorga. Bu Dewi punya, Pak Tikno punya, Pak Anggiat punya, Pak Gultom punya. Semua kita punya, amin. Nah, jadi warga negara kita itu di sorga. Itulah yang kita kejar. Karena pada waktu kita tutup mata jasmani, kita buka mata rohani, maka kita dapatkan surga yang mulia yang tiada taranya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Pembahasan yang jelas, singkat, padat. Tapi mungkin Pak Peter, ini teman nih Pak. Pada saat Bapak bicara, Mike adalah teman. Baik, dari pembahasan yang sudah kita dengar, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak yang sebelah sini. Silahkan Pak, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Bu Debbie dan juga teman-teman sekalian. Apa yang diangkat oleh Pendeta Dr. Peter Ota yang mengangkat temanya pergi untuk kembali. Saya rasa tema ini temanya sederhana saja, tapi punya makna yang sangat luar biasa. Itu yang saya pahami. Nah, ketika kita bicara pergi, hari ini kita semua sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Pergi ke sorga. Nah, ini hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan kita menyaksikan itu. Dan peristiwa ini tadi saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Putranto, Dr. Putranto Pratama Kamauria. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada sebuah kepastian. Sebuah kepastian untuk kita semua orang percaya bahwa keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Amin. Itu yang perlu kita aminkan. Kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah milik kita semuanya. Amin. Sehingga apa yang Tuhan Yesus lakukan selama 3 tahun, ia telah melakukan hal yang luar biasa untuk siapa? Untuk kita semuanya. Nah, berkaitan dengan itu saya coba mengutip Pak Peter tentang kisah para rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11 bagian B. Ini coba saya membacakannya itu. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia datang kembali. Nah, ini persoalan yang datang kembali inilah kapan itu akan terjadi. Satu pertanyaannya. Yang kedua, ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para murid, para rasul pada saat itu di Bukit Sion, Gunung Sion, Yerusalem. Nah, apakah kedatangan yang kedua datang kembali seperti apa yang disaksikan para rasul pada saat itu? Apakah ada tempat yang berbeda ataukah memang di tempat itu yang harus Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan satu pertanyaan lagi yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa ada pemahaman ketika kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, terangkat Tuhan Yesus ke surga. Nah, 2 kata ini apakah ada perbedaan di sana? Demikian. Terima kasih Pak Peter. Iya, baik. Bisa langsung dijawab ya Pak ya. Ini harus dari sini ke sana, sini ke sana. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pak Dikno. Ya. Mungkin saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan Bapak aja Pak. Mungkin nggak bisa semuanya. Ya, silakan. Mungkin nggak berurut. Pertanyaan Bapak adalah apakah nanti Tuhan datang kedua kali di tempat yang sama? Ya. Saya apa yang sudah saya pelajari, mungkin jawabannya iya, akan di tempat yang sama di sekitar Yerusalem. Mungkin tidak tepat di Bukit Sion, tapi pasti datangnya akan kembali untuk kedua kalinya ini di Yerusalem, Pak. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Karena mungkin saya nambahkan dikit nih Pak. Ya, silakan Pak. Saya kan sohib dengan Pak Dikno ini kan. Silakan Pak Anggi. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kan ada malaikat juga yang mengatakan bahwa dengan cara yang sama dia akan kembali
seperti waktu naik ke surga seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu pastilah berada di Mount Olive itu seperti Ya. itu. Baik, terima kasih sudah dilengkapi. Pertanyaan berikutnya dijawab oleh Pak Gultom. Baik, saya tertarik sebetulnya dengan pertanyaan yang mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau saya boleh koreksi, sebenarnya itu bukan naik. Kita tahu sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah milik dunia. Dia adalah milik dan pemilik sorga. Jadi dia itu bukan naik, tapi diangkat ke sorga. Dia berangkat ke sorga bukan untuk satu tujuan saja, karena dia cinta sama kita. Tadi kita sudah dengar tadi khotbah dari Pak Putra, bahwa dia menyampaikan keinginannya untuk bisa bersama-sama dengan umatnya. Kita adalah umatnya. Dan dia senang kalau kita ada bersama-sama dengan dia. Seperti dikatakan, kalau saya tidak salah di Yohanes 14 itu dikatakan bahwa di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Seperti kita, Bapa dan saya. Jadi kalau saya lihat itu satu himbauan kepada kita untuk selalu mengenal, mengingat Yesus dalam kehidupan, bahwa dia menyiapkan tempat buat kita. Bukan hanya untuk saya. Kalau saya akan minta di pojokan supaya ada space. Itu lebih enak mungkin, ada space-nya. Tapi kita semua sama. Kita semua sama dan tidak ada satupun yang tertinggal ataupun yang dapat dipojokkan. Seperti ada orang bilang begini, saya dapat tempat di pintunya saja saya sudah senang. Enggak begitu, enggak. Tapi kalau kita sudah masuk ke surga, berarti Tuhan sudah menerima kita sebagai anak-anaknya yang dia kasihi, anak-anaknya yang dia cintai, di mana dia mati untuk kita. Itu mungkin saya bisa tambahkan, Pak. Iya, terima kasih Pak. Berarti jangan puas di pintunya saja saya sudah senang, begitu ya? Harusnya masuk lebih dalam karena memang tempatnya di sana. Seperti itu ya Pak ya. Baik, sebelum saya ke penanya berikutnya, ada di antara audiens atau bapak-bapak, ibu di sini yang mau bertanya? Silahkan. Baik, penanya pertama bisa maju ke sini. Shalom Pak. Nah, saya ingin bertanya begini Pak, andaikan Tuhan Yesus kembali, apakah kita yang di belahan dunia lain bisa melihat kedatangan Tuhan? Ya itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya, saudara-saudara, ini pertanyaan Baik. yang terkesan sederhana tapi luar biasa ya. Karena sebenarnya Terima itu kasih. keinginan Pak. Iya, iya. Kan semua orang ingin melihat kedatangannya, Ya. ingin menyaksikan. Di Ya. dalam bahasa asli itu menggunakan kalimat bahwa ton tropon. Ton tropon itu berarti melihat dengan cara yang sama. Kalau dalam terjemahan Indonesianya itu mener. Saya coba searching di Google, itu mener itu bisa berarti kelakuan, tapi bisa berarti cara yang sama. Jadi kalau Yesus bilang begini, saya naiknya begini, pulangnya pasti begini. Contoh nih, saya masuk ke lapas ini dari pintu depan kan, saya pulangnya lewat mana? Harus depan, kalau lewat belakang. Nggak bisa lompat pagar Pak, nggak boleh pastinya Wah, ya Pak ya. bahaya itu, bisa kena pasal itu. Nah, jadi otomatis pasti datangnya bukan di Danau Toba, bukan datangnya di Kupang, bukan datangnya di Lapas 1, Lapas Pontianak atau di Jayapura, tapi datangnya pasti di Israel. Tempat di mana dia terangkat dan di situ juga dia akan kembali di situ. Nah, dari mana kita tahu? Karena dari bahasa aslinya tadi itu, kata mener itu artinya caranya sama. Saya masuk dari depan, keluar pun lewat depan, caranya sama. Nah, masalahnya begini Bang, bagaimana caranya datang? Kita lihat tadi pertanyaan tadi tuh. Saya di Indonesia, orang di Singapura, orang di Papua, orang di sana, kita beda jam. Bagaimana caranya? Nah, saudara-saudara, saya punya satu pengetahuan yang mungkin saya bisa bagi. Harus ada teknologi yang canggih. Contoh sekarang nih, kita ada di Lapas 1 kan, disaksikan di lapas mana saja? Lapas Pontianak, amin, Lapas Pontianak. Disaksikan di Lapas Surabaya, amin, Lapas Surabaya, Rutan Surabaya. Nah itu caranya begitu. Nanti kedatangan Tuhan caranya lebih canggih lagi. Jadi kita di sini bisa lihat
siaran langsung dari Yerusalem. Saudara-saudara, di langit Yerusalem ada peristiwa yang luar biasa. Ada malaikat sedang bernyanyi, terompet berbunyi. Saudara-saudara bisa lihat di YouTube STTV. Jadi Bisa berikan tepuk tangan Bapak Ibu. haleluya. Jadi harus teknologinya canggih. Sekarang Baik. sudah canggih kan. Saya ada bayangkan kalau dulu sebelum corona kita belum punya Zoom, Google Meet. Wow, gimana cara ngajarnya bapak-bapak? Iya, masa kita SMS minggu depan baru sampai. Kakak dijawab Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Peter. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan. Saudara, Talkshow bersama STT Victory Jakarta Part 1 selesai. Nah, untuk kelanjutannya silakan bergabung di Talkshow bersama STT Victory Jakarta Part 2. Shalom. Shalom, pada kali ini saya mewakili Lapas Kelas 1 Tangerang sebagai siswa STT Victory, ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada siswa yang belajar di STT Victory saat ini. Shalom, nama Anda siapa? Ya, salam, nama saya Guntur. Saya mengikuti sekolah teologi di Victory. Ya, bisa jelaskan apa yang Anda dapatkan selama Anda belajar di STT Victory setahun ini? Ya, puji nama Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan karena banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang saya dapati, terlebih utama tentang Alkitabiah, karena sebelumnya saya Muslim dan setelah saya sekolah di sekolah teologi Victory, saya lebih banyak lagi mendapatkan informasi tentang Alkitabiah. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sekali ya. Terus bagaimana kira-kira kesan Anda tentang para pengajar-pengajar, para dosen-dosen kita yang saat ini sedang memberikan ilmu bagi kita? Haleluya sekali ya, untuk dosen-dosennya juga sangat banyak membantu saya, terutama tentang ilmu-ilmu dasar Alkitabiah, karena sejujurnya saya sangat tidak mengerti apa itu Alkitab gitu. Tapi di dalam sekolah teologi Victory ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman hebat, terutama dosen-dosen yang begitu ramah kepada kami daripada warga binaan begitu. Oh begitu ya. Begitu juga dengan saya sebagai siswa dari STT juga, saya Bingwi. Saya juga merasa sangat terberkati dengan pelajaran dan didikan dari STT Victory. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Belajar kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para dosen-dosen STT Victory dengan semangat agar kita menjadi agen-agen kerajaan sorga untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, sehingga orang lain menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Odi Jaya dari Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Saya masuk penjara karena kasus narkoba dengan hukuman 10 tahun subsidiar 2 bulan pada bulan Agustus tahun 2016 yang lalu. Saat ini saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Selama hampir 6 tahun saya mendekam di penjara. Sejak saya ditangkap Polda Metro Jaya, saya sampai detik ini, saya tidak pernah lagi menyentuh dan memakai narkoba. Bahkan rokok sebatang pun tidak. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Semua kebutuhan hidup saya di dalam penjara, baik untuk saya pribadi maupun keluarga saya di rumah, Tuhan cukupkan. Saya juga selama di penjara ini, saya melayani Tuhan sebagai tamping gereja, sebagai koordinator ibadah di Gereja Maranatha yang ada di Lapas Pemuda kelas 2A ini. Ada ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan saya dan membangkitkan semangat hidup saya di dalam penjara ini. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya ubah sedikit dengan kata-kata saya. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya,
sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya, hingga supaya saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi saya dan membuat hidup saya menjadi berharga, menjadi mulia di mata Tuhan. Melalui STT Victory Jakarta, saya mendapat pembekalan firman Tuhan yang begitu banyak, serta mendidik saya untuk menjadi pribadi yang mengalami perubahan karakter, menjadi seperti Kristus, dan mau melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Saya sangat bersyukur bisa menjadi mahasiswa STT Victory, sehingga saya bisa banyak belajar kebenaran firman Tuhan, serta mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang ini. Saya mengajak teman-teman mahasiswa STT Victory untuk semangat terus. Aku hidup karena kasih-Mu, aku hidup karena kemurahan.